Halo sahabat Beleja, selamat datang di podcast Rumah Sakit Umum Beleja, podcast edukatif dari Rumah Sakit Beleja Kedaton. Saya Meta, dan di episode kali ini kita akan membahas bidang yang sangat penting dalam dunia kedokteran, yaitu patologi anatomi, atau yang sering disebut lab PA. Telah hadir bersama saya Dr. Indah Yati, spesialis patologi anatomi, yang akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan PA yang punya peran dalam dunia medis, terutama dalam diagnosis kanker atau penyakit serius lainnya. Selamat datang, dokter. Ya, terima kasih. Untuk membuka perbincangan, dokter bisa jelaskan dulu ya, apa itu sebenarnya patologi anatomi? Patologi anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sel dan jaringan tubuh manusia, di mana pemeriksaan tersebut didapatkan dari hasil operasi, eksisi atau biopsi atau kuretase. Kemudian hasil tersebut akan dikirim ke laboratorium PA, kemudian akan kita lakukan pemrosesan. Setelah itu akan kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskopik. Untuk ruang lingkup patologi anatomi itu sendiri adalah pemeriksaan histopatologi. Ini adalah pemeriksaan yang berasal dari jaringan, didapatkan dari benjolan yang ada pada tubuh kita, seperti benjolan pada payudara atau pada kelenjar gondok. Kemudian yang kedua, pemeriksaan sitologi yang berasal dari cairan tubuh manusia, misalnya cairan yang didapatkan dari paru-paru atau cairan dari perut, kemudian juga cairan dari perikardium, dan juga bisa juga kita periksa dari sampel urin. Kemudian pemeriksaan aspirasi jarum halus atau dikenal dengan FNAB, itu pemeriksaan pengambilan sampel pada benjolan yang ada di tubuh manusia. Kemudian pemeriksaan imunohistokimia. Imunohistokimia ini adalah pemeriksaan yang lebih canggih lagi, yaitu pemeriksaan patologi molekuler, di mana untuk pemilihan terapi pada kasus-kasus pasien yang terdeteksi dengan kanker. Dok, kan tadi dokter menyebutkan banyak kata-kata benjolan ya dok ya. Benjolan apa aja sih dok yang perlu kita waspadai dok, supaya itu benar nggak sih benjolan ini normal atau itu harus di PA gitu dok? Ya, sebenarnya semua benjolan yang ada pada tubuh kita itu disebut dengan tumor. Walaupun benjolannya itu ukurannya kurang dari 1 cm, dia tumbuh di kulit kita atau di bagian organ-organ yang ada di tubuh, itu kita sebutnya dengan tumor. Tapi tidak semua benjolan itu adalah tumor ganas. Jadi bisa juga disebabkan karena infeksi atau dia bekas trauma, jatuh, kemudian bengkak atau bawaan dari lahir. Kemudian juga bisa juga tumor jinak atau tumor ganas. Jadi untuk tumor-tumor yang perlu kita waspadai itu misalnya tumor yang tumbuh yang tidak pada tempatnya. Kemudian dia ukurannya lebih dari 1 cm, dan tumor tersebut sulit untuk digerakkan atau terpiksir. Kemudian tumor itu cepat membesar dan disertai dengan adanya penurunan nafsu makan atau demam. Jadi kalau ada benjolan yang cirinya seperti ini, segera kita beri penanganan ke dokter. Ada nggak sih dok makanan yang bisa menyebabkan timbulnya benjolan-benjolan di tubuh kita atau dari kebiasaan kita sehari-hari yang bisa nyebabin benjolan di tubuh kita dok? Ya, sebenarnya di tubuh kita ini semuanya mempunyai sel yang dapat berefleksi menjadi keganasan. Tapi ya semuanya tergantung dari pola makan atau genetik, dan juga paling banyak ya terkadang benjolan itu atau keganasan itu tidak kita ketahui penyebabnya.
Mungkin salah satu faktor juga junk food ya, dikurangin yang banyak-banyak pengawetnya, itu saja. Berarti lab PA ini fokusnya bukan di darah atau urin ya dok, tapi lebih ke jaringan. Ya sebelumnya mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu ya apa itu patologi. Patologi itu ada patologi klinik, patologi anatomi. Nah, untuk patologi anatomi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu mempelajari tentang sel atau jaringan tubuh manusia. Sedangkan kalau patologi klinik adalah tentang mempelajari serologi darah. Maka untuk pemeriksaan urin itu kita bisa diperiksa ke bagian patologi klinik dan juga bisa juga kita diperiksa di patologi anatomi, Mbak. Dokter, banyak pasien taunya hasil lab PA atau lab darah atau ronsen, tapi ternyata diagnosis kanker misalnya tidak bisa ditegakkan tanpa pemeriksaan PA ya dok? Sebenarnya semuanya itu dapat menegakkan suatu diagnosis. Untuk berpenunjang itu antara lain itu seperti radiologi, patologi klinik, dan patologi anatomi. Memang jika ada contoh pasien dia terdapat benjolan di leher, misalnya di tiroid, maka itu nanti mereka akan berobat ke dokter klinisi, kemudian itu nanti akan dilakukan USG atau ronsen. Nah, setelah itu nanti dokter radiologinya itu menentukan ini bahwa ada suatu tumor. Namun untuk mengetahui apakah ini suatu tumor jinak atau tumor ganas dan juga tentang jenis sel tumor tersebut, maka harus dilakukan pengangkatan tumor tersebut oleh dokter bedah seperti itu, atau juga oleh dokter THT atau dokter pemegang pisau lainnya, dokter kandungan. Nah, kemudian dari hasil operasi tersebut, maka akan dikirim ke bagian laboratorium patologi anatomi untuk kami lakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan tersebut, kami akan menegakkan diagnosa berdasarkan makroskopik dan mikroskopik. Apakah ini suatu tumor ganas atau tumor jinak. Nanti seandainya kalau ini tumor ganas, maka kami akan memberi informasi kepada klinisi, ini adalah suatu jenis sel tumor ganas. Ya dok. Apa sih dok gold standarnya lab PA ini dok? Gold standar lab PA ini adalah pemeriksaan histopatologi. Sebelumnya saya jelaskan dulu ruang lingkup pemeriksaan patologi anatomi itu terdiri dari pemeriksaan histopatologi yang didapatkan dari hasil biopsi, operasi, kuretase, atau eksisi yang dilakukan oleh klinisi di ruang operasi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan sitologi yang didapatkan dari suatu cairan, baik berasal dari cairan pleura, cairan peritoneum, cairan abdomen atau perut. Nah, ini yang ketiga, pemeriksaan seperti aspirasi jarum halus atau FNAB. Ketika ada benjolan di leher, itu klinisi akan meminta dulu ke kita, dokter patologi anatomi, untuk dilakukan nama tindakannya FNAB. Itu adalah tindakan biopsi. Jadi benjolan yang di leher tersebut akan dilakukan biopsi oleh dokter PA. Nah, dari hasil tersebut, jika benjolannya itu besar, kita tidak bisa memberikan informasi diagnosa yang pasti. Jadi harus dilakukan tindakan seperti tindakan operasi atau biopsi. Nah, dari pemeriksaan itu kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi untuk penegakan diagnosis. Maka itu disebut dengan pemeriksaan gold standar. Wah, lalu seberapa cepat dok PA bisa memberikan hasil dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengobatan? Kalau untuk pemeriksaan PA ini lamanya ini kita tergantung dari proses ya Mbak ya. Dari proses dia dioperasi saat itu, kemudian
nanti hasil jaringan tersebut akan dikirim ke laboratorium PA. Di laboratorium PA itu kita akan cross check dulu identitasnya, kemudian kita lakukan pemotongan jaringan di hari kedua. Setelah itu di hari ketiga kita akan lakukan proses histopatologi, proses jaringan, sampai dia mendapatkan hasil berupa slide. Setelah itu baru nanti akan didiagnostik oleh dokter PA-nya. Jadi kalau untuk hasil PA, untuk kasus-kasus yang bisa langsung kita tegakkan itu lebih kurang, hasilnya kurang dari 7 hari. Namun kalau jika ada kasus-kasus yang sulit atau kasus yang belum kita bisa tegakkan, kita harus periksa ulang lagi. Kita harus cari kembali tumornya, atau kita harus mendapatkan informasi penunjang dulu dari klinisi. Untuk kasus-kasus yang sulit ini waktu yang ditempuh lebih kurang 10 hari. Ya. Baik dokter, sekarang kita bahas kelebihannya lebih dalam ya dok. Apa saja keunggulan utama dari bidang patologi anatomi dibandingkan pemeriksaan medis lainnya? Keunggulan untuk pemeriksaan patologi anatomi ini kita pemeriksaan histopatologi tadi kita akan teruskan untuk pemeriksaan molekuler. Molekuler yang dikenal dengan pemeriksaan imunohistokimia, di mana pemeriksaan imunohistokimia itu adalah kita mengetahui molekulernya untuk pengobatan terapi seperti pada kanker-kanker payudara. Jadi sebelum diterapi kanker-kanker payudara itu kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia terlebih dahulu. Dari situ nanti didapatkan hasil pemilihan terapi, pasien tersebut akan diberi jenis kemoterapi seperti apa. Ada peran PA dalam penyakit selain kanker? Bisa. Jadi pemeriksaan PA itu kan adalah pemeriksaan sel atau jaringan terhadap suatu benjolan yang ada pada tubuh manusia yang didapatkan dari hasil operasi tadi ya. Jadi tidak semua benjolan itu adalah tumor ganas, tapi bisa juga itu suatu neoplastik atau hanya suatu trauma. Jadi dari hasil pemeriksaan PA itu tidak semua hasil itu mendapatkan kesimpulan ganas. Bisa juga itu hanya suatu radang atau tumor jinak. Di sini kan masih banyak ya dok yang takut mendengar kata biopsi. Bagaimana tanggapan dokter tentang kata-kata biopsi ini dok? Sebenarnya kita tidak boleh takut dulu. Jadi kalau ada saran atau rujukan dari klinisi jika ditemukan suatu benjolan pada tubuh, tidak semuanya itu kan harus dioperasi. Jadi itu harus dilakukan pemeriksaan dulu namanya biopsi jarum halus. Jadi dari biopsi jarum halus ya kadang kita dapatkan itu hanya suatu inflamasi saja. Jadi kalau inflamasi cukup dengan terapi. Jadi jangan takut dulu. Jadi jangan berpunya pikiran semua benjolan yang ada di tubuh itu adalah semuanya ganas. Tidak. Itu ya dok ya. Dok, apakah hasil PA bisa digunakan sebagai dasar untuk pengobatan yang disesuaikan atau untuk personalized treatment dok? Oh ya, untuk pemeriksaan PA ini nanti kan akan digunakan sebagai pemilihan terapi, Mbak. Luar biasa banget ya dok ya peran PA ini ternyata. Terakhir ya dok, pesan dokter untuk pasien dan masyarakat umum bagaimana dok? Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu benjolan yang ada pada tubuh kita yang sebenarnya dia tidak tumbuh di tempat yang sebenarnya dan juga benjolan itu lebih dari 1 cm atau benjolan itu cepat membesar, segera periksakan ke dokter. Namun jangan takut dulu karena tidak semua benjolan itu adalah tumor ganas, tapi bisa juga itu tumor jinak atau disebabkan oleh infeksi atau trauma.
Terima kasih banyak Dokter Iya, Indah, spesialis sama-sama. patologi anatomi, atas wawasan dan penjelasannya. Semoga obrolan ini memberikan pemahaman baru untuk sahabat Beleja semuanya. Jika dokter menyarankan pemeriksaan jaringan, jangan ditunda. Justru disitulah awal dari penanganan yang tepat. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Meta pamit, tetap sehat, tetap semangat.